Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NIM D24040021 dari Universitas Madako Toli-Toli dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya sekarang sudah semester 2 dengan hormat dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan Simulasi Kreatif, yaitu Bapak Khairul Umma BK SPD MPD. Tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan materi saya, yaitu nilai-nilai karakter dalam kegiatan simulasi kreatif bagi siswa sekolah dasar. Yang pertama itu kegiatan simulasi kreatif bagi siswa sekolah dasar. Simulasi kreatif merupakan metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kegiatan bermain peran atau skenario tertentu untuk meniru simulasi nyata atau imajinasi. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman siswa terhadap konsep tertentu melalui pengalaman langsung serta menanamkan nilai-nilai karakter secara menyenangkan dan interaktif. Simulasi kreatif bukan hanya sekedar bermain peran, tetapi merupakan pengalaman belajar direncanakan untuk merangsang kognitif, berpikir efektif, sikap dan emosi, dan psikomotor, yaitu keterampilan siswa. Nilai karakter adalah perilaku serta sikap yang berdasarkan pada tata cara yang berlaku di masyarakat, antara lain aspek personal atau kepribadian, aspek lingkungan, aspek spiritual. Nilai-nilai karakter yang diinternalisasikan pada kegiatan bermain anak melalui permainan tradisional antara lain jujur, kerjasama, dan disiplin, cinta damai, tanggung jawab, cinta tanah air, dan komunikatif. Nilai karakter yang dapat dibentuk melalui permainan tradisional yaitu tanggung jawab, kemandirian, percaya diri, kreatif, pantang menyerah, kerja keras, kasih sayang, hormat, santun, kepemimpinan, kerjasama, rendah hati, toleransi, cinta damai, keadilan, dan cinta Tuhan dalam alam semesta beserta isinya, peduli, keadilan, bersatu, dan kepedulian. Pendidikan adalah usaha sadar dan perencanaan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan pernyataan tersebut, sangat jelas bahwa pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan dari pendidikan nasional. Artinya bahwa pendidikan nasional tidak hanya bertitik berat pada kecerdasan intelektual saja, melainkan juga mengarah kepada pembentukan karakter peserta didik. Pendidik juga tidak hanya sekedar melaksanakan proses pembelajaran mengajar untuk memperoleh kecerdasan siswa, tetapi harus juga mengembangkan potensi lain yang dimiliki oleh peserta didik agar mereka memiliki karakter yang positif. Adapun nilai-nilai karakter yaitu yang pertama nilai cinta tanah air, nilai kerjasama, nilai kejujuran, nilai percaya diri, nilai kedisiplinan, dan nilai kepemimpinan. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter diri. Yang pertama, faktor internal yang mempengaruhi karakter diri. Karakter diri merupakan hasil dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal mempengaruhi berbagai aspek seperti kepribadian, nilai-nilai, keyakinan, dan pengalaman hidup individu. Dalam hal ini, kepribadian yang memiliki oleh sebab menjadi salah satu faktor internal yang mempengaruhi karakter dirinya, mencakup sifat-sifat yang menjadi ciri khas individu seperti ekstrovert atau introvert dan lain sebagainya. Selain itu, nilai-nilai yang keyakinan juga memainkan peran penting dalam membentuk karakter diri. Nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin agar pembentukan karakter seseorang menjadi lebih baik. Pengalaman hidup yang pernah dialami juga dapat mempengaruhi seseorang. Pengalaman tersebut bisa berpositif atau negatif dan dapat membentuk pola pikir serta menghadapi situasi yang serupa di masa depan. Seperti
Kepribadian, nilai-nilai, dan pengalaman hidup berperan penting dalam pembentukan karakter diri seseorang. Faktor eksternal seperti lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi karakter tersebut. Yang kedua, faktor eksternal yang mempengaruhi karakter diri. Karakter diri seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti genetik dan di sekitar individu. Beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi karakter diri seseorang adalah lingkungan sosial, pengalaman hidup, dan budaya lingkungan sosial yang dihadapi seseorang seperti keluarga, teman, dan lingkungan kerja. Dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu, pengalaman hidup dan yang dialami seseorang baik dari positif maupun negatif, dapat membentuk karakter diri individu. Sementara itu, budaya juga dapat mempengaruhi karakter diri seseorang karena nilai dan norma yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi cara individu memandang dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Oleh sebab itu, pemahaman faktor eksternal yang mempengaruhi karakter diri sangat penting untuk membentuk kepribadian yang berkualitas dan membangun hubungan sosial yang positif dengan orang lain. Yang paling penting dalam upaya pembentukan karakter bangsa melalui elit politik yang harus menaruh ego dan kepentingan pribadi atau kelompok dengan berorientasi kepada kepentingan orang lain. Jika melihat hakikat pendidikan, Ki Hajar Dewantara yakni menghasilkan pikiran dan karya bermanfaat bagi orang-orang melihat hakikat pendidikan tersebut. Tentu masyarakat dan perkembangan zaman yang tidak hanya berfokus pada intelektual anak, tetapi juga aspek spiritual dan emosi anak didik juga menjadi sangat penting dan utama ketika aspek tersebut harus dibawa dalam dilestarikan ke dalam suatu pendidikan keluarga dan masyarakat sehingga diharapkan dapat membentuk perilaku karakter anak. Pembentukan perilaku karakter anak juga harus diimbangi dan diintervensi dan habituasi intervensi dari orang lain, orang tua, dan guru akan memudahkan anak didik dapat mewujudkan cita-cita, tujuan, dan kebutuhan mereka ke arah yang lebih baik dan benar. Membangun karakter bangsa merupakan bagian integral yang tidak terpisah dari sistem pendidikan nasional dan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan orang tua, sehingga diperlukan adanya kerjasama dan kolaborasi yang baik dan sinergi terintegratif. Oleh karena itu, pembangunan karakter bangsa diharapkan menjadi sumber kekuatan yang sangat penting dan harus dimiliki oleh anak didik sebagai generasi muda. Penerus bangsa. Pendidikan karakter bukan hanya soal dihafal dalam materi persekolahan, melainkan harus dipelajarkan dan diamalkan. Pendidikan karakter anak didik bukan hanya bergantung pada guru mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, namun seluruh guru sebagai mata pelajar harus bertanggung jawab untuk mencerdaskan anak sebagaimana pertuangan dalam visi dan misi negara Indonesia. Yang keempat itu nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan. Yang pertama itu kerjasama dalam simulasi. Siswa sering ditempatkan dalam kelompok untuk menyusun skenario, berdiskusi, dan menampilkan peran masing-masing dengan ide teman dan menyelesaikan tugas secara bersama-sama, menghargai dan bekerja sama. Yang kedua itu tanggung jawab. Setiap siswa memiliki peran masing-masing dalam kegiatan simulasi. Peran ini harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar seluruh dunia berjalan lancar. Dengan demikian, siswa belajar untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya, serta terdapat hasil berhasil. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.